Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita diberikan hidup dan kesempatan untuk kembali belajar dari firman Tuhan dalam Alkitab melalui channel multimedia Marturia Gemim Bukit Kasih Girian Permai dalam menjabarkan trilogi pembangunan jemaat dari tanggal 5 sampai dengan 11 Maret tahun 2023. Untuk itu kita mengajak kita sama-sama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, di saat ini kami semua rindu untuk belajar melalui firman-Mu dalam Alkitab. Kami bermohon kepadamu, tuntun dan bekali kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami mampu untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud Tuhan. Dan kami akan diberikan kesanggupan untuk melakukan itu dalam perjalanan kehidupan kami, hari lepas hari. Inilah Tuhan permohonan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di minggu yang berjalan ini dalam kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 11 dengan tema bulanan Gereja Sehat, Berakar, Bertumbuh, dan Berbuah dalam Yesus Kristus. Tema mingguan, ketaatan hamba Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api,
Masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Alasan pemilihan tema. Dalam realitas hidup di zaman sekarang, orang-orang percaya kepada Tuhan Allah sering menjadi tidak taat dan tidak setia. Tidak mendengar dan melakukan firman-Nya. Lebih memilih mendengar suara hati dan kehendaknya samad. Ada orang menerima panggilan menjadi hamba-Nya, tetapi tidak melakukan tugasnya dengan baik. Lebih mengutamakan kegiatan lain yang menghasilkan uang dan harta ketimbang pelayanan. Karena tidak taat dan setia, maka mudah sekali tergoda dengan apa yang mengenakan dan menyenangkan tubuh jasmani. Sehingga sering terjadi perselingkuhan suami dan istri, anak-anak terlibat narkoba, dan seks bebas karena kurang perhatian orang tua. Dalam tanggung jawab hidup bermasyarakat, sering tidak patuh membayar pajak, tidak takut korupsi, kolusi, dan nepotisme, tidak menghormati pemimpin hanya memperhatikan kepentingannya. Demikian dalam hidup bergereja. Kadang tidak punya waktu beribadah, membaca firman, dan berdoa. Itulah sebabnya mudah tergoda oleh keinginan dunia. Identitas hidup orang beriman menjadi tidak nampak dan kabur. Untuk itulah, perenungan di Minggu Sengsara yang kedua ini akan menggumuli tema ketaatan hamba Tuhan. Pembahasan tematis. Perikop Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan 11 merupakan bagian dari kitab Nabi Yesaya yang disebut Deuro Yesaya yang memberitakan tentang kedatangan seorang hamba Tuhan. Bagian ini mengisahkan nubuat tentang hamba Tuhan. Ketaatan dari kata taat yang dalam bahasa Ibrani syama memiliki pengertian mendengar atau mendengarkan. Ketaatan dari kata Yunani upakau yang berarti patuh, menurut, tunduk kepada takluk, menerima, menganut, menaati, mengikuti. Efesus 6 ayat 1. Hamba dari kata Ibrani yang berarti budak, hamba pelayan. Sedangkan kata Yunani dolos artinya budak atau hamba terikat. Hidupnya ditentukan tuannya, taat pada tuannya. Tugasnya adalah mengerjakan dan menyelesaikan segala pekerjaan yang diperintahkan tuannya. Dalam ayat 4 sampai dengan 5 memakai istilah murid. Menggambarkan profil seorang murid dalam persekutuan dengan Tuhan Allah. Hamba Tuhan yang rela menjadi murid, yang taat setiap hari, rela berguru,
belajar pada Tuhan Allah dan memberi telinga mendengar suaranya dan pengajarannya. Murid yang digambarkan sebagai seorang nabi, tapi juga seorang berhikmat dan murid yang rajin. Kepadanya diberikan lidah, seorang murid. Lidah dapat berarti kemampuan berbicara. Artinya, murid ini diajar untuk menyampaikan apa yang didengar dari Tuhan sehingga menjadi lidah dari perkataan yang jahat. Kita bisa bandingkan dalam Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu dari ucapan-ucapan yang menipu. Dengan begitu, maka murid Tuhan dapat memberikan semangat baru bagi orang yang letih lesu. Setiap pagi, Tuhan membuka dan mempertajam pendengarannya agar benar-benar sebagai murid, segenap hidupnya diserahkan dan diabadikan untuk meneruskan firman Tuhan Allah yang didengar. Ia berserah penuh pada Tuhan Allah meskipun orang lain menolak pemberitaannya. Sang murid tidak berpaling dari urut. Dalam ayat 6-7 menjelaskan bagaimana penghayatan dan sikap seorang murid ketika berhadapan dengan penderitaan. Sekalipun dipukul seperti orang jahat, dicabut janggutnya dan diludahi, namun tetap tabah dan setia sebab pertolongan Tuhan Allah nyata. Murid atau hamba Tuhan menanggung penderitaan dan penganiayaan, tetapi ditolong. Murid yang setia pasti meneguhkan hatinya, tidak mudah terpancing emosi, sehingga pengajarannya tidak dipermalukan atau tidak dicela. Dalam ayat 8 sampai dengan 9, hamba Tuhan tidak merasa malu apalagi takut memberitakan apa yang didengar diajarkan Tuhan Allah. Baginya, menyatakan kebenaran pasti akan dibenarkan. Ia yakin dan berani menyatakan kebenaran karena Tuhan Allah berpihak dan membela orang benar. Ini berarti menjadi hambanya harus memberi diri secara utuh dan memperbaharui diri. Dalam ayat 10 sampai dengan 11, hamba Tuhan diberi tugas mengajar kepada mereka yang taat dan yang tidak taat hidup dalam kegelapan. Mereka yang tidak taat dan menolak berita keselamatan akan terbakar oleh gaya hidup mereka yang jahat dan akan mengalami hukuman Tuhan Allah. Nabi Yesaya mengajak orang-orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya yang menyinarinya agar percaya kepada Tuhan dan hidup bersandar padanya. Hamba Tuhan menunjuk pada umat Israel dalam Yesaya 49 ayat 3. Juga menunjuk pada Yesaya sendiri dalam ayat 4 sampai dengan 11. Kita lihat dari kata aku. Yesaya 61 ayat 1. Tugas utama hamba Tuhan ialah diutus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati,
memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan bagi orang yang terkurung, kelepasan bagi terpenjara, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan, menghibur yang berkabut. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Perikop ini juga bicara nubuatan Mesias yang akan datang menyelamatkan manusia dari belenggu dosa dan membawa kehidupan kekal. Mesias, dialah yang memikul semua bentuk penderitaan dan menanggung penghinaan dan rasa malu. Karena kasih-Nya tiada taranya atas umat-Nya yang berdosa. Hamba Tuhan dalam nubuatan Yesaya menunjuk pada Yesus Kristus yang adalah juru selamat dunia. Dialah hamba Tuhan yang rela menderita, mengalami sengsara, bahkan mati untuk menebus dosa manusia. Yesus Kristus rela meminum cawan penderitaan, dicambuk, dihina, disiksa, diludahi, dan disalibkan. Yesus Kristus taat pada kehendak Bapa melalui jalan Via Dolorosa demi keselamatan umat manusia. Penekanan penting memiliki lidah seorang murid yang mengandung pengertian bahwa semua firman atau sabda yang keluar dari perkataannya memberi kekuatan dan semangat baru kepada yang mendengar. Bahkan sabda Tuhan yang keluar itu menyelamatkan umat. Makna dan implikasi firman. Perenungan firman Tuhan dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 11. Menuntun pelayan khusus dan jemaat sebagai hamba Tuhan menerima pengajaran. Yang pertama, mampu menguasai lidah supaya setiap perkataan menjadi berkat. Dapat memberi semangat kepada orang yang patah hati, menyegarkan hati yang lemah lesu, dan memberikan gairah hidup bagi orang yang putus asa. Sebagai murid Tuhan, orang percaya harus memastikan bahwa berita yang disampaikannya berasal dari Tuhan Allah. Pola suara kenabian jelas punya otoritas sebagai suara Tuhan Allah, bukan suara yang berkedok dari Tuhan, padahal kehendak dirinya sendiri. Yang kedua, mempunyai telinga yang peka terhadap suara Tuhan Allah. Sebab itu, gunakan kesempatan setiap pagi mempertajam pendengaran melalui ibadah, doa, pujian, dan perenungan firman Tuhan. Agar memiliki keintiman hubungan dengan Tuhan Allah, orang percaya terus diasah supaya punya kemampuan menjadi murid yang berkualitas dan rendah hati. Yang ketiga, sebagai murid Tuhan, tentunya kita akan siap menderita dalam pelayanan di jemaat, walaupun sering dicela, difitnah, dan dihina. Karena ketaatan melakukan kehendak Tuhan Allah. Tidak berpaling pada kejahatan atau hidup di dalam gelap, serta membiarkan diri dikuasai kegelapan, tetapi
berjalan dalam terang Tuhan. Yang keempat, ketaatan hamba Tuhan juga harus dinyatakan melalui kehidupan saling mengasihi satu sama lain dalam hidup berkeluarga. Dalam Efesus 5 ayat 22. Berjemaat, bergereja dalam Filipi 2 ayat 12 dan Ibrani 3 ayat 17. Bermasyarakat dan menghormati pemerintah. Matius 22 ayat 21 dan Roma 13 ayat 1. Minggu penghayatan sengsara Yesus Kristus menuntun kita sebagai gereja yang bersekutu, bersaksi, dan melayani. Memiliki kerelaan berkorban seperti Yesus Kristus yang sedia menderita dan mati untuk kebaikan dan keselamatan umat. Gereja dipanggil untuk taat kepada Tuhan Allah dalam kesediaan menjawab panggilan Tuhan. Walaupun menghadapi pergumulan, penderitaan, maupun tantangan yang berat, namun tetap percaya bahwa Tuhan Allah tidak meninggalkan kita. Karena apa yang dialami oleh Yesus Kristus di Bukit Golgota tidak dapat dibandingkan dengan apapun bentuk penderitaan dan pergumulan kita. Tuhan Yesus menang, mengalahkan kuasa dosa, iblis dan maut. Maka Ia pasti mengasihi dan memberkati kita sehingga menang atas kuasa apapun yang melemahkan. Demikianlah kita telah bersama-sama mengikuti penjabaran trilogi pembangunan jemaat di sepanjang minggu yang berjalan. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita semua. Kita satu di dalam. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah membaca dan belajar melalui penjabaran trilogi pembangunan jemaat. Kiranya Tuhan, kami selalu diberkati dan dilindungi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada. Haleluya. Amin.